Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam ya Allah muliakan insyaallah pada Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya, dan semoga kehadiran kita di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas seputar masalah adab-adab mencari rezeki. Namun sebelum kita masuk ke dalam judul itu, kita bahas seputar masalah hakikat rezeki. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ciri khas atau keistimewaan rezeki. Dan di antara yang sudah kita bahas yaitu rezeki itu Allah tetapkan kepada semua makhluknya yang hidup, semua yang melata di muka bumi, baik yang taat kepadanya ataupun yang kafir kepadanya. Jadi manusia mukmin diberi rezeki, orang kafir diberi rezeki, binatang diberi rezeki, jin, syaitan, iblis juga diberi rezeki, padahal dia adalah musuh Allah. Jadi Allah beri rezeki tanpa pandang bulu, dan itu bahagian daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa rezeki itu adalah sesuatu perkara yang gaib, yang tidak diketahui berapa jumlah dan kapan datangnya. Dan dia bisa didatangkan Allah dalam keadaan tidak terduga-duga. Baik, kita sudah selesai tentang ciri khas atau keistimewaan rezeki. Malam ini kita masuk kepada suwarur rizqi, yaitu bentuk-bentuk rezeki. Dan ini kita bahas judul dan diperlukan untuk adab-adab dalam mencari rezeki. Namun banyak hal yang perlu kita bahas tentang rezeki. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk rezeki yang Allah beri. Sebenarnya rezeki ini banyak model macamnya. Namun manusia kadang-kadang hanya memahami beberapa. Baik, yang pertama, rezeki itu diberi Allah berbentuk al-mal, yaitu berbentuk harta. Berbentuk harta. Dan inilah yang paling masyhur dipahami oleh manusia. Sekarang orang kalau sudah bicara tentang rezeki, pasti yang terfikirkan adalah uang. Dan Allah pun Subhanahu wa taala itu menyebutkan beberapa ayat yang berhubungan dengan uang. Ketika Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari harta yang telah kuberikan kepadamu. Itu tafsiran paling banyak, yang dimaksud adalah rezeki harta. Jadi harta ini karena melekat pada kehidupan manusia, kemudian paling mudah dibelanjakan, dan dia
untuk menyambung hidupnya manusia, maka rezeki yang paling banyak dipahami oleh manusia adalah harta. Jadi ini sebenarnya hanya salah satu dari banyaknya rezeki yang Allah beri. Namun ini yang dianggap seakan-akan satu-satunya rezeki. Jadi orang menyodadanya, pada benar rezeki ronyo, berapa dapat rezeki hari ini? Pasti yang dia fikirkan, padu merempok bank, berapa dapat uang hari ini. Jadi pemahaman manusia terhadap harta sehingga merasa bahawa Allah tak memberikan rezeki yang lain kecuali harta. Di sinilah kenapa manusia kadang-kadang terjebak ke dalam ketamakan atau kerakusan untuk mencari harta. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berikutnya yang kedua, rezeki itu yang diberi Allah juga bisa berbentuk surga, al-jannah. Dan itu diberikan oleh Allah kepada yang taat kepadanya setelah melewati urusan dan ujian di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 31, "Wa may yaqnut minkunna lillah." Barang siapa yang taat di antara kalian kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, wa ta'mal salihan, lalu engkau berbuat amal saleh, nu'tiha ajraha, maka kami akan berikan pahala marratain, 2 kali, wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan berikan engkau rezeki yang mulia. Nah, Ibnu Qatadah, Abu Qatadah itu ketika menafsirkan kalimat wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulih, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa a'tadna laha rizqan karima, dan di ujung ayat tadi kami siapkan untuk mereka rezeki yang mulia. Abu Qatadah mengatakan yang dimaksud adalah al-jannah, yaitu surga. Nah, jadi memberikan surga kepada hamba itu termasuk pemberian rezeki Allah yang paling hebat. Jadi puncaknya rezeki adalah ketika diberikan surga. Di surga itu juga Allah mengatakan tentang keindahannya dengan kalimat-kalimat berbentuk kalimah rezeki. Dalam surat Maryam 62 Allah mengatakan walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Nanti orang yang sudah masuk surga itu dilimpahkan Allah rezeki dari mulai pagi, siang, malam, ya, itu terus-terusan. Jadi tidak pernah putus. Nanti dalam ayat yang lain dalam surat Hud Allah katakan ata'an ghaira majzuz, kami berikan rezeki di surga, yaitu pemberian Allah yang tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Makanya surga itu menjadi rezeki yang paling mulia bagi seorang hamba. Kalau kita diizinkan Allah masuk surga, maka apa yang telah kita alami kelelahan di dunia dalam urusan mencari rezeki, maka Allah ganti dengan pemberian yang tidak perlu dicari. Kita nanti ketika masuk surga, kerja kita adalah menyibukkan diri dengan bersenang-senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum wa azwajuhum fi tilalin 'ala al-ara inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga ketika mereka sudah berada di dalam surga, maka mereka disibukkan fi syughul, disibukkan
Sibuk apa? Fakihun, sibuk bersenang-senang. Jadi kita kan di dunia Bapak Ibu, kita tidak bisa menyibukkan diri dengan bersenang-senang karena kita diputuskan oleh kesusahan. Kamis kemarin tanggal merah, kita senang. Jumat cuti bersama, kita senang. Sabtu merah lagi, kita senang. Hari ini Minggu merah juga, kita senang. Tapi malam ini tak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena besok masuk kantor kembali. Ini menunjukkan kita berada bukan di alam surga. Bahkan ada yang sudah bersenang-senang 4 hari, ya, tamasya dengan keluarga, belum pun malam Senin, waktu pulang saja sudah susah. Hitung-hitung dalam dompet sudah habis 2,5 juta. Hanya dalam 4 hari. Berarti ini bukan alam surga. Ini bukan rezeki yang hebat yang Allah beri. Ya, karena masih diselangi dengan kesusahan. Tapi kalau dalam surga tidak ada lagi kesusahan itu. Kerja kita apa? Bersenang-senang. Jadi senangnya sampai sibuk. Kata Allah, sampai sibuk bersenang. Kayak mana sibuk bersenang? Kita hari ini kan sibuk. Coba lihat, semua orang hari ini sibuk dengan berbagai angan-angan yang mungkin dia tak dapat. Coba lihat bagaimana sibuknya para caleg. Lalu itu sibuk sebelum datangnya kekecewaan ketika mendengarkan ternyata tak sampai suara yang diinginkan. Peng habis 200 juta. Sibuknya berakhir dengan ketidaksenangan. Jadi kita ini sibuk dengan kertas, sibuk dengan perkara yang menyibukkan pikiran kita. Sibuk dengan sibuk dengan promo, sibuk dengan kerja. Capek Pak hidup. Tapi di surga sibuknya sibuk bersenang-senang. Bisa bayangkan sibuk bersenang-senang? Dari satu senang menuju ke senang lain. Sudah mandi sungai susu, keluar, lalu terjun ke sungai madu. Keluar dari sungai madu, lalu kemudian dia mau makan apa saja, dengan berbagai buah-buahan yang disediakan, semuanya lengkap. Allah katakan apa? Mau daging apa? Walahmi tayrim mimma yashtahun. Mau makan daging apa yang kau inginkan? Mau bistik, rendang putih, rendang merah atau rendang merah putih? Terserah engkau. Ma yashtahun, apa yang kau inginkan? Suka-suka engkau, kata Allah. Sebelum kalimah itu Allah tawarkan wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Silakan pilih buah-buahan mana yang engkau suka. Tak akan habis buah-buahan dirasa. Lalu kemudian siapa yang melayani kita? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Engkau akan dikelilingi. Yatuf itu tawaf. Ada yang tawaf di sekelilingmu. Siapa mereka? Wildan, anak-anak. Mukhalladun, anak-anaknya mukhallad. Mukhallad itu maksudnya dia terus anak-anak. Tidak akan menjadi terlalu balita, juga tidak akan tua. Jadi umurnya umur wildan. Wildan itu Pak, ya umur-umur antara 5, 7 atau 9 tahun kalau sekarang. Jadi anak-anak itu keliling-keliling, yatufu alaihim. Dia akan tanya kepada kita, Om mau makan apa lagi? Mau dibuat jus apa lagi? Itu menu di bawah. Menu di bawah dengan 1000 menu. Tidak ada ditulis harga di samping. Kalau sini kan menu di bawah, tapi begitu kita lihat harga kan sakit kepala kita. Hanya dengan mengubah nama, berubah harganya. Ya. Padahal telur dadar. Kita buat apa? Pakai 2.000 satu telur, cincang bawang, cincang daun sup, cabai sedikit, paling 3.000 habis itu telur dadar. Begitu dirubah nama, omelet. Berubah jadi 25.000. Omelet. Omeletnya kan buah manok dadarnya.
berubah jadi 25.000. Isinya tak lengkap pun. Itulah dunia. Makanya rezeki yang paling hebat Allah beri adalah surga. Jadi kita selama ini memahami bahawa rezekinya empeng. Padahal ada rezeki yang Allah persiapkan untuk kita. Kalau kita taat, yaqnut min kunna lillah. Kalau engkau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah yang sesempurnanya rezeki ketika kita sudah berada di surga. Dan sampai kapan kita merasakan itu? Khalidina fiha abada, selama-lama. Tak lagi diputuskan oleh kematian. Dan apakah kita akan jeda? Ada jeda menikmati rezeki Allah yang bernama surga? Tidak ada jedanya, Pak. Jadi tidak putus. Maksudnya tidak ada jeda begini. Tidak ada sedetik pun yang kita kehilangan nikmat rezeki itu. Makanya Nabi mengatakan la yanamu ashabul jannah. Penduduk surga itu tidak diberi tidur oleh Allah. Penduduk surga tidak diberi tidur. Jadi tidak ada tidurnya. Kita di sini habis makan rezeki harta, kenyang, tidur. Dalam tidur itu 2-3 jam ada rezeki yang terlewatkan. Ada kenikmatan yang terlewatkan. Penduduk surga tidak diizinkan untuk tidur. Kenapa tak diizinkan untuk tidur? Karena kalau diberi tidur, ketika dia mulai tidur, sedetik akan terlewat nikmat surga. Makanya katanya hanaih dia Pak. Jadi kayak mana juga kita istirahat? Tidak ada istirahat. Kita butuh istirahat karena di dunia. Karena Allah beri lelah, di sana tak ada lelahnya. Jadi apa kerja? Ya bersenang-senang. Makan, minum, kemudian bertemu dengan istri-istri. 2 istri pemberian Allah bernama bidadari. Dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan setiap orang yang masuk surga diberikan 2 istri, yaitu min hurin ain, dari kelompok bidadari. Jadi setiap kita Pak, setiap kita kalau masuk surga, tapi orang yang syahid diberi 70 istri. Berarti kita kalau bukan syahid 2 istri dari surga. Lalu tambah yang dari dunia. Yang kita bawa bersama dari dunia. Akan jadi bidadari juga. Jadi jumlahnya berapa? 6 istri. 4 di dunia, 2 di akhirat. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang belum cukup 4, cukupkanlah. Jadi inilah rezeki yang Allah sebutkan dengan kalimah, itulah rezeki yang paling mulia. Sudah, berikutnya yang ketiga, rezeki juga bisa berbentuk alma, berbentuk air. Air ini kan pemberian Allah yang menjadi sumber kehidupan, yang segala sesuatu dimulakan dengan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Jadi kehidupan itu bermula dari air. Surah Al-Anbiya ayat 30. Semua bermula dari air. Kalau kita kan bermula dari air, atau disebut dengan air mani. Semua hewan bisa hidup karena adanya air. Tumbuh-tumbuhan hidup air. Setelah kita diciptakan dari air, kemudian kita pun hidup dengan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Surah Al-Ghafir ayat 13. Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan kekuasaannya atau ayat-ayatnya. Wa yunazzilu lakum, dan Allah turunkan bagi kalian rizqan, rezeki dari langit. Jadi Allah turunkan rezeki dari langit. Apa dia? Yaitu air. Jadi salah satu pemberian Allah adalah turunnya hujan,
dan disediakannya air dari bawah tanah kita. Oleh karena itu tak boleh mencela hujan. Oleh karena itu hujan itu adalah rahmat. Dan kita sudah bahas ketika adab-adab dalam hujan. Salah satu sunnahnya adalah disuruh membasuh diri dengan air hujan. Ketika hujan turun, itu disunnahkan untuk membasahi diri. Ya. Kalau bisa mandi, lebih utama. Jadi asal hujan turun, mandilah. Para sahabat itu sampai mengeluarkan barang. Jadi dalam satu hadis, ini dilakukan oleh Ibnu Abbas. Begitu hujan, beliau keluarkan barang-barangnya. Keluarkan ternak-ternak, dikeluarkan dari kandang, disuruh dimandikan hujan. Dengan alasan bahawa hujan inilah rahmat Allah. Allah turunkan menjadi rezeki untuk kita dan itu rahmat Allah. Nabi SAW sedang berkhutbah, turun hujan, beliau tidak minggir. Bahkan beliau sengaja membasahi dirinya untuk berhujan-hujanan. Maka sahabat banyak yang meriwayatkan Ibnu Umar itu mandi ketika datangnya hujan. Ini kenapa? Karena salah satu rezeki yang kita dapatkan adalah turunnya hujan. Kita disuruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadi hujan walaupun banjir tak boleh dicela. Lalu kenapa Allah berikan banjir? Ya, salah satunya adalah maksiat. Allah berikan rezeki, tapi kita yang mengubah rezeki hujan itu menjadi petaka. Allah tidak akan menghukumi hamba kecuali dengan maksiatnya. Hari ini manusia saking maksiat, tidak pernah sadar bahawa itu adalah ujian atau bala untuk mengingatkan maksiatnya. Jadi kalau banjir masih bicara tentang gorong-gorong yang penuh dengan sampah. Masih bicara karena penebangan hutan. Terjadinya apa istilahnya? Erosi. Lalu apa lagi? Macam-macam Pak. Transmigrasi, urbanisasi, macam-macam. Lepupu kah istilah. Tidak ada yang bicara taubatlah. Ketika diberikan banjir, taubatlah. Tidak ada yang bicara. Pemerintah sibuk menghubungi BMKG untuk menanyakan ramalan cuaca. Lalu ditanyakan apa ada kemungkinan banjir atau tidak. Tapi tidak pernah ada yang memberi nasihat itu air yang datang adalah rezeki. Kenapa Allah buat rezeki itu menjadi musibah? Allah marah dengan maksiatnya kita. Oh, ada juga orang-orang saleh. Orang saleh pun diam, tidak mencegah maksiat yang ada sekelilingnya. Terutama orang saleh yang sudah diberi izin oleh Allah mendapat jabatan, tapi diam di atas kekuasaannya. Makanya orang saleh itu tidak bisa mencegah bala. Yang bisa mencegah bala siapa Pak? Muslih, satu level di atas saleh. Apa beda saleh dengan muslih? Saleh itu dia taat kepada Allah dan Rasul, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kerjanya apa? Salat jamaah, puasa Ramadan, puasa sunnah, sedekah, alhamdulillah, zakat tidak pernah tinggal. Tetapi untuk dirinya sendiri, tak pernah bermanfaat untuk orang-orang lain. Sedangkan muslih satu level di atasnya. Apa yang dia lakukan? Selain dia saleh, dia mulai memperbaiki keadaan masyarakatnya. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang yang begini yang bisa mencegah maksiat, yang bisa mencegah bala. Makanya air tidak akan jadi banjir. Tak akan. Itu sudah Allah patenkan itu. Tidak ada unsur ketidaksengajaan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa Allah hanya sengaja kebetulan tiba-tiba banjir. Allah tidak sengaja kasih turun rezeki bernama air lalu menjadi banjir. Tidak ada cerita itu. Allah sudah puji negara-negara yang pernah Allah pelihara. Di antaranya kaum Sabak di bawah pimpinan Ratu Balqis. Allah pelihara kebun-kebun. Ya, panennya luar biasa. Hujan turun teratur. Tidak ada musibah. Tidak ada apapun. Begitu mereka meninggalkan Allah, kembali menjadi syirik sepeninggal Ratu Balqis,
Allah hancurkan segala-galanya. Kita masih bicara tentang infrastruktur. Padahal untuk mencegah agar tidak hancurnya negara ini adalah taat, cegah maksiat. Makanya kalau sampai Bapak Ibu memilih pemimpin yang tak peduli dengan agama, berarti melanjutkan bala berikutnya. Karena yang bisa mencegah bala di Indonesia adalah tercegahnya maksiat. Tercegahnya maksiat. Jadi begitu seharusnya membuat Allah sayang kepada kita. Nah, ini rezeki yang dimaksud adalah air. Baik. Berapa menit lagi, Ustaz? Baik, saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu, kalau tak ada pertanyaan baru kita sambung. Jadi ini masih banyak Bapak, Ibu tentang memahami apa saja yang disebut dengan rezeki atau bentuk-bentuk rezeki. Kita sudah bahas 3 dulu. Silakan kalau ada hal yang Ustaz, saya ingin tanya. Tadi Ustaz mention rezeki tersegi kan surga. Nah, di sosial media atau di sekitar kita, kita muslim sering salah sangka. Karena kita sering mention bahwa di surga itu lelaki Ustaz sering ceramah juga. Kalau di surga laki-laki itu sering lebih sibuk memecahkan perawan bidadari. Katanya umat Islam di surga di rezeki tertingginya lebih sibuk dengan bidadari. Karena pengalaman mereka yang sedikit, mereka sering mencela rezeki tertinggi kita. Bagaimana cara kita menyikapi pengalaman mereka ini? Karena pengalaman tersebut kan selalu besar. Jadi bagaimana cara kita memberitahu kepada mereka tentang bahwa mereka salah dan menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Sekian besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, satu lagi Bapak. Silakan. Jadi ini Ustaz, ini perusahaan yang sedang diboykot. Jadi perusahaan ini melakukan selama ini kan sudah terjadi penurunan gara-gara aksi boykot selama ini. Jadi perusahaan ini melakukan tarikan maksimal dengan memberi donasi kepada pesantren-pesantren kita. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana hukumnya jika pesantren tersebut memberi donasi itu? Yang kedua, dalam memberi donasi, perusahaan-perusahaan itu mengambil dokumentasi untuk disebarkan ke segala macam seperti media sosial, apakah media kita atau dengan mengambil foto atau dokumentasi seperti itu, apa hukumnya? Karena kan begitu kita lihat punya penilaian yang gimana? Itu Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan Bapak-bapak. Pertanyaan pertama, ada image yang digambarkan oleh orang-orang kafir atau bahasa orang tak berani menyebut kafir non muslim,
yang menyebutkan bahwa orang Islam itu berangan-angan masuk surga hanya urusan fantasi seksual. Jadi bayangannya bidadari. Jadi orang Islam itu digambarkan nafsunya itu nafsu seksual. Masuk surga hanya untuk mendapatkan nafsu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga itu sebagai balasan kepada mereka yang menahan diri di dunia karena taat di atas perintah Allah. Dan salah satu yang Allah minta untuk ditahan-tahan adalah kecenderungan melampiaskan nafsu di dunia. Jadi kalau kita laki-laki, Allah atur kecenderungan nafsu kita adalah perempuan. Itu normal. Malah kalau tidak ada nafsu untuk perempuan tak normal. Dan lebih bangsat kalau nafsunya ke laki-laki. Itu malah akan membuat putusan Allah dia masuk ke neraka. Kalau perempuan itu kecenderungan nafsunya minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah. Kecenderungan nafsunya Allah atur, mereka tak cenderung ke seksual terhadap laki-laki atau fantasi seksual yang terhadap laki-laki tidak. Tapi mereka lebih kepada perhiasan, baik emas, perak. Makanya perempuan itu kan sukanya pegang uang. Kalau laki-laki sukanya pegang uang juga, tapi untuk bisa memegang perempuan. Tak ada laki-laki yang bangga, lu menapeng, hangkum kawin, lu ngempeng, tak ada. Yang dia mengatakan, saya ada uang, tapi saya tak akan kawin, itu tak ada. Jadi semua settingan Allah dalam jalur otak kanan dan otak kiri itu, apapun yang dicari, itu ujungnya ke sana. Nah, ketika menahan diri di dunia, kita akan penuh dengan ketakwaan, tidak berani berzina, melihat perempuan seksi, kita tundukkan pandangan, film porno tak berani lihat. Semua pingin. Cuma iman membuat tidak berani, nanti takut dosa. Ya, gambar yang tak senonoh saja takut dosa, kita buang. Nah, inilah yang kemudian Allah memberikan salah satu kepuasan yang ditinggalkan di dunia dengan membalas di surga dengan nafsu yang bisa lampiaskan. Maka oleh karena itu laki-laki dijanjikan bidadari dengan apa yang telah dia tinggalkan karena Allah di dunia. Dan sebenarnya kalau buka Quran bukan hanya bidadari, Pak, yang Allah selalu gambarkan makan, minum, kemudian baru bidadari. Jadi itu kerjanya, makan, minum, dan bersenang-senang. Nah, itu pembalasan Allah terhadap yang taat. Sedangkan yang telah melampiaskan nafsunya di dunia, sekarang orang kafir mana ada aturan, Pak? Mana ada aturan? Salah satu teman saya sekolah di London. Ini teman sekolah di London, dikasih asrama. Ternyata asramanya itu boleh tinggal laki dan perempuan dan bebas, free sex bebas. Itu mahasiswa dengan mahasiswi. Jadi tidak ada cerita ada ibu kos tahan kalau yang laki masuk kamar, tidak ada. Dibolehkan. Jadi hanya orang Islam yang bertahan, yang lain bebas. Maka rasa tahan kita ini membuat Allah akan membalas. Nah, makanya diberikanlah kesenangan di surga dengan bidadari. Lalu kenapa tidak dibicarakan bidadara? Selalu dalam Al-Quran itu hurun ain. Kenapa tidak dibicarakan masalah bidadara? Yaitu bidadari laki-laki. Karena pertama, perempuan tidak cenderung untuk ke situ. Yang kedua, Allah libatkan laki-laki dengan angan-angan masuk surga untuk bidadari agar laki-laki menjadi taat. Kalau laki yang sudah taat, biasanya istri taat. Biasanya anak taat. Kalau ayah sudah taat, biasanya itu yang bawah-bawah itu taat. Makanya dipacu oleh Allah agar laki-laki yang taat. Nah, makanya diberikanlah impian-impian itu. Jadi itu yang membuat keadaan kenapa surga itu dipenuhi dengan pelampiasan nafsu yang ditahan-tahan di dunia dan Allah bebaskan di akhirat. Sedangkan orang kafir, mereka dijanjikan Allah menurut versi agama kita, mereka tak dapat apapun karena mereka melampiaskannya di dunia suka-suka mereka. Nah, begitu keadaannya.
Jadi beruntunglah menjadi seorang mukmin yang nanti akan bersenang-senang tanpa henti dengan bidadari. Dan sedikit lagi saya tambahin, memang masalah dengan bidadari itu memang sampai Allah berikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setiap laki-laki diberi 100 kekuatan, melebihi kekuatan di dunia. Sekarang kekuatan kan kita cuma 1 kali lipat, Pak. Kalau enggak mana, kan enggak laku obat kuat kalau semuanya kuat. Sekarang cukup laku obat kuat. Ditipu orang pun jadi ibarat. Dicampur aspal sama tanah liat jadi obat kuat. Habis bangai hidup sabuhnya. Kan? Nanti Allah SWT, apa kata Nabi? Dikali lipatkan 100 kali lipat. Jadi betul-betul dibuat engkau bersenang-senanglah. Bersenang-senanglah dengan apa yang engkau taati di dunia. Begitu ceritanya, maka begitulah keadaan surga nantinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, perusahaan yang diboikot kemudian memberikan ke pesantren lalu dijadikan dokumentasi, disebarkan, kami juga ikut bantu. Menerima donasi, menerima sumbangan, itu sebenarnya ada kriteria baru boleh diterima. Yang pertama, dia berasal dari harta yang halal. Contoh, kalau seandainya Pizza Hut memberikan donasi ke pesantren, kalau ditinjau dari syarat pertama, boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada benda haram di Pizza Hut itu, Pak. Nah, pakai minyak bui. Kan tidak dipakai minyak babi. Ada ditaruh sosis babi. Tidak ada juga. KFC memberikan sumbangan. Boleh tidak? Boleh. Karena yang pertama syaratnya harus dari harta yang halal. Sekarang ada orang Islam kasih donasi ke pesantren. Bukan perusahaan kafir, perusahaan Islam. Tetapi produknya produk haram. Tetap tidak boleh. Jadi bukan agama yang menjadi alasan untuk memberi. Lihat dulu substansi yang diberi itu halal atau haram. Itu yang pertama. Jadi kalau begitu boleh. Itu satu syarat. Syarat kedua, tidak ada unsur untuk merendahkan agama. Jadi kalau dikasih oleh KFC, oleh perusahaan-perusahaan apa saja yang afiliasinya adalah afiliasi yang mungkin membantu Israel dikasih, mereka dengan memberi itu ada keinginan untuk merendahkan Islam. Lihat Islam. Yang penting kita kasih. Asal sudah kita kasih, mereka akan ikut kita. Itu ada keinginan melecehkan agama. Di saat itu wajib ditolak. Wajib ditolak. Jadi kalau ada permintaan, ini kami beri, tapi tolonglah kasih statement sedikit di WA bahwa kami perusahaan yang baik segala macam. Padahal kita sudah tahu mereka pendukung utama dari Israel. Dan itu melecehkan agama. Jadi otomatis merendahkan Islam. Di situ haram terima. Tapi kalau itu tidak ada, memang sudah rutin mereka memberi, maka juga tidak menjadi masalah. Sudah rutinitas mereka memberi, tidak jadi masalah. Nah, kemudian dengan bantuan mereka ke kafir, itu tidak ada hubungan dengan kita. Tapi kita disuruh boikot karena mereka benar-benar ingin membantu kekuasaan kafir terhadap Islam. Jadi itu yang perlu diteliti lebih dahulu sebelum terima. Baik, InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Untuk malam ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi